sampai kita tuh di puncak. Di atas tuh ada pasar, ada seorang ibu-ibu memanggil saya, diajak ke gubuknya. Nah akhirnya kita tuh bersantai di dalam gubuk itu. Nah pagi-pagi bangun, itu orang-orang yang ada di warung malamnya itu di pasar juga itu hilang tanpa jejak itu. Jadi paginya itu sembahyang dan memohon sama beliau itu supaya kita tuh direstui untuk pembangunan yang ada di Alas Purwo. Pembangunan Candi Purwo di Alas Purwo menemui banyak kendala, terutama banyak tentangan dari pihak-pihak yang tidak percaya. Ditambah lagi teman-teman yang diajak berjuang dari awal banyak yang mundur karena merasa terancam. Namun dengan tekad dan keteguhan hati dalam menjalankan petuah leluhur, Sucite pun tetap membangun Candi Purwo. Dibantu oleh masyarakat Pondok Asem, pembangunan candi mulai dikerjakan sedikit demi sedikit sejak awal ngeruak pada tahun 2002. Di tengah pengerjaan, masalah kembali datang. Pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki pembangunan meminta agar Sucite ditangkap karena tidak mengantongi izin dari pusat. Namun ada hal gaib yang terjadi. Muncul seberkas sinar kebiru-biruan di atas candi, kemudian melesat ke arah barat. Berbarengan dengan itu, terdengar suara gaib. Siapapun yang menghalangi pembangunan candi itu akan mati. Setelah kejadian itu, pembangunan dapat dilanjutkan dan tak ada kendala. Waktu pembangunan memang sangat berat sekali pada waktu itu karena banyak yang menentang dan tidak percaya lah gitu. Apalagi teman-teman yang dulunya pada waktu kita ikut ajak ngerembuk Pelangi Nusantara dan lain sebagainya itu. Nah saat pembangunan itu saya sendiri akhirnya yang melaksanakan. Di teman-teman semua yang merasa ya ketakutan juga karena ada ancaman dan lain sebagainya pada waktu itu. Jadi dengan kekuatan beliau, nah akhirnya pembangunan itu dengan dibantu oleh masyarakat mulai kita garap. Tapi seminggu kemudian adalah serangan lagi dari kelompok-kelompok tertentu. Nah akhirnya paginya saya tuh dicari oleh kelompok perhutani, pelindung alam, termasuk polisi dan lain sebagainya. Nah itu disuruh saya tuh supaya ditangkap itu pagi-pagi itu. Apa yang terjadi? Saya tanya tuh, Bapak mau nangkap saya? Ya saya mohon maaf. Jadi saya bilang maaf karena apa, kesalahan saya itu membangun di tempat orang lah, di wilayah orang gitu kan. Jadi saya ditanya izin dan lain sebagainya, ya saya tuturkan bahwa saya itu dapat izin memang baru sampai desa, kecamatan dan asper untuk pertani dan. Jadi untuk izin dari pusat memang belum saya mengantongi pada saat itu gitu. Nah akhirnya muncullah suatu gaib di saat itu berupa sinar kebiru-biruan muncul dari atas, turunlah ke candi itu. Jadi suara gaib itu siapapun yang menghalangi pembangunan ini mati. Nah akhirnya semua yang mendengar pada waktu itu, yang ingin menangkap saya pada waktu itu, dia ketakutan. Nah akhirnya pembangunan itu bisa terlaksana sampai berhasil.
Pembangunan awal dilakukan dalam 1 bulan penuh. Akan tetapi, pihaknya kehabisan dana untuk melanjutkan pembangunan. Dana yang digunakan untuk membangun adalah dana pribadi dari Wayan Sucite dan dana punia yang dihimpun oleh masyarakat sekitar. Finishing baru dapat dilakukan beberapa bulan berikutnya. Kemudian, upacara pemelaspasan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2007. Sebelum pembangunan dilakukan, ada sabda gaib yang mengatakan jika sampai purnama ketiga tanggal 21 September 2002 Candi Purwo tidak dapat diwujudkan, Bali akan bergejolak. Benar saja ketika candi tidak bisa diwujudkan sesuai dengan waktu yang dititahkan, Bali mengalami bencana besar. Nah itulah gaib, beliau tuh tidak pernah akan diam. Kalau sudah beliau ingin bangkit, pasti akan membantu sampai pembangunan itu selesai. Nah, setelah kita tuh selesai dalam pembangunan 1 bulan penuh tuh, pembangunan awal. Nah, akhirnya kita tuh kehabisan biaya pada waktu itu, karena saya tuh sendiri memakai dana pribadi, tidak ada meminta kepada siapapun kecuali punya itu dari Bali itu semua masyarakat di Jawa yang menghimpun lah. Jadi untuk keperluan di candi gitu. Nah jadi setelah selesai pembangunan awal itu strukturnya, jadi kita tuh berhenti untuk finishingnya itu. Jadi kita finishingnya masih nunggu lagi berapa bulannya itu untuk melanjutkan pembangunan itu. Jadi pada waktu itu beliau tuh bersabda, jadi bulan purnama ketiga tanggal 21 September tahun 2002, kalau candi itu tidak bisa diwujudkan, beliau akan memberikan tanda-tanda. Jadi tanda-tanda beliau itu Bali akan mengalami suatu gejolak yang sangat berat. Jadi saya memohon sama beliau, kira-kira apa itu? Karena apa? Karena Bali itu sudah diberikan fasilitas, kejayaan, kemewahan. Kenapa perjanjian 500 tahun itu tidak pernah diingat? Setelah kamu bahagia, sukses di Bali, jangan sampai kamu melupakan asalmu dari Jawa. Nah itulah yang diberikan sama beliau tuh, dari yang diucapkan sama beliau. Nah akhirnya saya tuh sowan sampai ke Polda, sampai ke Kodam, bahwa minta tolonglah pada waktu itu sampai ke kantor gubernuran. Jadi kalau sampai candi itu tidak terwujud tanggal 21 September tahun 2002, nah itu akan terjadi Bali bencana. Nah ada beberapa saudara saya yang bekerja di pariwisata, sudah saya kasih tahu ini akan terjadi musibah di Bali, kamu jangan sampai ke Kuto. Kapan? Nanti setelah tanggal 21 September tahun 2002, kalau candi itu tidak terwujud, jangan sekali-sekali kamu membawa tamu ke Kuto. Nah ini yang terjadi pada saat laporan saya kepada Polda Bali, termasuk kepada jajaran pemerintah Bali, masih pada waktu itu Dewa Brata. Jadi banyak yang masih bimbang karena Bali itu pada waktu itu aman, tidak mungkin terjadi musibah dan lain sebagainya itu. Nah akhirnya tanggal 21 September tahun 2002 itu apa yang dikatakan beliau itu memang tidak terwujud jadinya. Jadi candi itu tidak bisa kita selesaikan itu, tidak bisa kita bangun. Nah dikasihlah peringatan. Akhirnya kita tuh ruginya membangun itu, memperoleh candi itu 1 M.
Di Bali akhirnya kejadian bom Bali itu kita habis-habisan akhirnya Pak, menghancurkan pariwisata pada waktu itu.